Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka pada kakak-kakak semuanya, kakak-kakak pembina dan kakak-kakak yang mungkin menjadi pramuka sejati yang selalu mengikuti kegiatan kepramukaan. Berikutnya, setelah kemarin kita sampaikan tentang manajemen risiko kegiatan kepramukaan secara umum yang tertera di Kuartil Nasional. Berikutnya kita sampaikan manajemen risiko ketika kita melakukan kegiatan perkemahan. Nah, ini sangat penting karena ketika kegiatan perkemahan mungkin pesertanya tidak hanya 1, 2, 10, bahkan bisa jadi ratusan, bahkan bisa jadi ribuan, seperti itu. Maka ketika manajemen risiko ini kita gunakan, insya Allah ini akan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan. Ya. Oke, pada kakak-kakak semuanya, berikut kita sampaikan manajemen risiko dalam kegiatan perkemahan agar kegiatan perkemahan bisa aman, lancar, dan mungkin risiko yang dialami bisa kita minimalisir. Seperti itu. Ya, kita manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, seperti itu. Ya. Tapi ketika kita tidak berikhtiar, tidak berusaha, maka yang terjadi bisa jadi risikonya lebih besar. Oke kakak-kakak, ketika kita melakukan perkemahan, kita harus membuat perencanaan yang matang. Berikutnya kita identifikasi kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko ataupun tempat-tempat yang mengandung risiko, semua kita identifikasi. Berikutnya kita evaluasi, kita usahakan untuk ada pencegahan ketika memang di situ teridentifikasi mengandung risiko. Oke, mari kita perhatikan manajemen risiko dalam perkemahan. Oke, salam pramuka pada kakak-kakak pembina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam manajemen risiko ketika perkemahan, yang pertama kita lakukan yaitu adalah observasi. Setelah observasi, pemetaan dan evaluasi. Observasi ini adalah pengamatan atau survei lokasi. Ya, ketika kita survei lokasi, kita akan lihat kondisi tempat perkemahan. Yang pertama kita lakukan adalah tempat untuk tenda, ya, peserta. Jumlah peserta berapa, kita tentukan tempat tendanya. Dan kita usahakan tenda itu ada di tempat-tempat yang memang sudah sering dipasang untuk perkemahan, untuk tenda. Ya, karena ketika kita hanya memilih tempat yang luas, ternyata ada tempat yang rumputnya runggut seperti itu dan tanahnya gembur, ini berbahaya, banyak hewan-hewan yang bersembunyi di situ, seperti itu. Dan pastikan untuk tempat tenda ketika ada pohonnya di atas itu kita perhatikan jika ada ranting yang tidak ada daunnya, ranting kering, ya itu berbahaya, maka jangan dirikan tenda di situ. Selain itu kita juga memastikan tempat-tempat untuk kegiatannya ketika selama kita survei, yaitu tempat-tempat yang diperhatikan adalah tempat tenda, MCK, aula, musola atau masjid, lapangan dan tempat kegiatan. Nah, di tempat tenda ini ya, kita tentukan tempat-tempatnya yang aman, ya. Kita pastikan tempat-tempat tenda peserta adalah aman, ya, dan juga dipersiapkan untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti hujan deras dan sebagainya. Ini kita antisipasi seperti itu. MCK juga harus kita pastikan MCK memadai. Nah, karena ketika tidak memadai, ini juga cukup riskan juga. Nah, seperti itu. Berikutnya, tempat kegiatan, lapangan, itu juga kita amati. Setelah itu baru kita membuat pemetaan tempat tenda, pemetaan tempat untuk evakuasi, pemetaan untuk kegiatan. Kita hitung tempat-tempat umum ada berapa, masjid, musola, aula, atau gapura, seperti itu. Ini bisa tempat-tempat yang kita gunakan untuk evakuasi, seperti itu.
Nah, ketika memang kurang maka perlu menyewa tenda peleton. Nah, sewa peleton seperti itu. Nah, setelah itu kita cek semuanya, tempat-tempat untuk kegiatan, tempat hiking mungkin dan sebagainya. Maka setelah dipetakan perlu adanya evaluasi dan antisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin tempat hikingnya ada tempat-tempat yang curam dan sebagainya, ya kita antisipasi dan evaluasi. Mungkin tempat tenda seperti itu ada yang tempat terlalu datar sehingga air akan meluncur ke situ. Nah, ini harus kita evaluasi. Nah, itu. Dan tempat yang terlalu rendah, nah ini kan bahaya untuk perkemahan. Ketika hujan terutama harus ada evaluasi pencegahan. Tempat-tempat yang sudah ditentukan yang kita survei seperti itu. Ya. Kakak-kakak pembina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berkemahan ya kita harus perhatikan keamanan para peserta kemah, karena pembina sangat bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar dan semua peserta mendapatkan manfaat apa yang kita lakukan selama berkemah. Nah, selama berkemah semoga bermanfaat, berjalan dengan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.